Selamat datang di kelas interaksi obat dan makanan. Topik kita kali ini adalah tentang farmakokinetik. Dengan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan pengertian farmakokinetik dan apa yang terjadi pada obat setelah masuk ke tubuh kita. Secara umum, farmakokinetik akan membahas tentang bioavailabilitas obat, sedangkan farmakodinamik akan bicara tentang aksi obat di dalam tubuh dan bagaimana efeknya. Kita akan mulai dengan definisi farmakokinetik. Kinetik berarti pergerakan, sehingga farmakokinetik artinya mempelajari pergerakan obat di sepanjang tubuh kita. Kegiatan atau pergerakan obat di dalam tubuh yang dimaksud ini meliputi mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga bagaimana obat diekskresikan. Bagaimana dan di mana obat memasuki tubuh akan menentukan seberapa banyak obat mencapai tempat aksinya, dan pada akhirnya akan menentukan besarnya efek obat tersebut. Yang menentukan adalah luas permukaan absorpsi, banyaknya membran atau barier yang harus dilewati, banyaknya obat yang terdegradasi, dan juga jumlah ikatan dengan depot. Cara pemberian obat bermacam-macam, yaitu bisa melalui intravenous injection, intramuscular injection, subcutan administration, intraperitoneal injection, inhalation, oral, dan juga sublingual, topikal, atau transdermal. Ini adalah contoh pemberian epidural dan spinal melalui injeksi pada spinal fluid atau cairan sumsum tulang belakang. Epidural dilakukan untuk melumpuhkan saraf yang memberikan respon nyeri, sedangkan anestesi spinal biasanya untuk melumpuhkan anggota gerak bagian bawah atau kaki pada jangka waktu tertentu. Sebelum dapat memberikan efek, obat harus masuk ke sistem sistemik atau aliran darah terlebih dahulu, sebelum nanti akan menuju ke sel target atau sasaran. Ini adalah tabel kelebihan dan kekurangan masing-masing metode cara pemberian obat. Pemberian obat secara intravena lebih cepat dibandingkan pemberian secara oral, karena langsung masuk ke sistem sistemik, tetapi butuh keahlian khusus dalam proses pemberiannya. Lama perjalanan obat tergantung pada cara pemberiannya. Ini terkait juga dengan efek terapi obat. Yang diharapkan adalah semakin singkat durasi obat agar efek terapi obat berada pada kadar yang optimum saat mencapai sel target. Nah, pada grafik ini kita bisa lihat bahwa pemberian obat secara intravena membuat konsentrasi obat di dalam darah itu langsung meningkat. Sedangkan pada pemberian oral, dia membutuhkan waktu yang lebih lama supaya konsentrasi obat di dalam darah akan meningkat. Kita akan membahas absorpsi obat. Absorpsi obat adalah perpindahan obat dari tempat pemberian menuju ke sirkulasi darah dan target aksinya. Untuk memasuki aliran sistemik atau pembuluh darah, obat harus dapat melintasi membran barier. Ini merupakan faktor terpenting bagi obat untuk mencapai tempat aksinya, misalnya di otak, jantung, atau anggota tubuh lainnya. Agar obat dapat diabsorpsi, ada beberapa metode atau mekanisme perpindahan obat. Yang pertama, difusi pasif, yaitu perpindahan obat atau senyawa dari kompartemen yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Dan ini adalah mekanisme transport sebagian besar obat. Yang kedua adalah transport aktif, yaitu perpindahan obat atau senyawa dari kompartemen yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Dan transport aktif ini membutuhkan energi serta protein pembawa atau carrier. Ini adalah gambar perbedaan metode absorpsi untuk difusi pasif dan juga transport aktif. Difusi pasif tidak membutuhkan energi, dan dia adalah perpindahan obat
atau senyawa dari yang berkonsentrasi tinggi ke rendah. Sedangkan transport aktif adalah perpindahan obat yang membutuhkan energi dan juga harus ada protein pembawanya dan berpindahnya dari kompartemen yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Proses absorpsi obat secara difusi dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah ukuran dan bentuk molekul obat. Yang kedua, kelarutan obat dalam lemak. Jadi, karena membran sel tersusun oleh molekul lipid atau lemak, sehingga obat yang dapat larut dalam lipid akan berdifusi melalui membran lebih mudah dibandingkan obat yang larut dalam air. Nah, yang ketiga adalah derajat ionisasi obat. Jadi, obat-obat yang dilarutkan dalam air akan terionkan atau menjadi bermuatan atau ketambahan atom H. Nah, ini tergantung dari sifat asam basa obat tersebut. Sebagian besar obat adalah asam lemah atau basa lemah. Jadi obat-obat yang bersifat asam lemah, dia akan lebih mudah terionisasi pada suasana basa. Sedangkan obat yang bersifat basa lemah akan lebih mudah terionisasi pada suasana yang asam. Ini adalah contoh beberapa obat dan sifat keasamannya. Dari slide sebelumnya, kita jadi bisa menyimpulkan bahwa sifat keasaman obat akan mempengaruhi sifat absorpsi obat tersebut. Apakah jadi lebih mudah diserap atau tidak? Nah, kita juga bisa mengatakan bahwa molekul obat akan menjadi kurang bermuatan atau tidak terionisasi jika berada pada suasana pH yang sama, dan akan lebih bermuatan jika berada pada pH yang berbeda. Semakin bermuatan suatu molekul obat, maka akan semakin sulit untuk menembus membran. Sebaliknya, semakin kurang bermuatan, suatu molekul obat akan lebih mudah menembus membran. Nah, ini menjadi prediktor terhadap sifat absorpsi obat. Nah, sekarang coba kalian analisa. Ada contoh berikut ya. Aspirin adalah obat yang bersifat asam lemah. Akan lebih mudah terabsorpsi di mana? Di lambung ataukah di usus? Dan mengapa? Coba kalian jelaskan dan tulis jawaban kalian pada kolom komentar di Google Classroom pada pertemuan kedua. Kalau tadi sebelumnya kita membahas bagaimana obat bisa diabsorpsi pada membran. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana absorpsi pada blood-brain barrier atau sawar darah otak. Agar dapat menembus sawar darah otak, suatu obat itu harus tetap tidak terionkan pada pH darah dan memiliki koefisien partisi yang tinggi atau larut dalam lipid, atau juga harus menggunakan bantuan suatu mekanisme transport yaitu L-DOPA. Tadi kita sudah banyak membahas tentang absorpsi, selanjutnya kita akan masuk ke distribusi. Nah, di dalam darah ada dua bentuk obat, yaitu obat yang terikat dan juga obat yang tidak terikat atau bebas. Nah, hal ini bergantung pada afinitas atau kemampuan mengikatnya obat pada protein plasma. Sebagian obat memang dapat terikat pada protein plasma, tetapi sisanya tidak terikat. Efek suatu obat tergantung pada konsentrasi obat di tempat aksinya atau reseptor. Hanya obat yang dalam bentuk bebas atau tidak terikat yang bisa bekerja di tempat aksinya dan menghasilkan efek. Nah, protein yang mengikat obat ini terikat secara reversibel. Artinya, bagian yang terikat dapat bertindak sebagai reservoir atau depot, yang kemudian dari sana obat perlahan-lahan akan dilepaskan sebagai bentuk yang tidak terikat. Dan jika dibutuhkan, nanti akan dilepaskan perlahan untuk menjaga keseimbangan.
Setelah mengalami proses absorpsi, obat di dalam tubuh harus mengalami proses kimia atau proses metabolisme. Nah, organ yang berperan pada metabolisme utama adalah liver, hepar, atau hati. Hasil metabolisme bisa menyebabkan obat menjadi lebih atau kurang aktif, inaktif, atau justru tidak berubah. First phase metabolisme atau metabolisme tahap pertama terjadi di hepar. Obat yang dikonsumsi secara oral akan masuk ke hepar dulu, sebelum menuju ke daerah lain dari tubuh. Di hepar ada enzim khusus yaitu sitokrom P450 yang akan mengubah obat menjadi bentuk metabolitnya. Metabolit obat ini setelah dimetabolisme akan menjadi lebih larut dalam air atau polar, sehingga dapat cepat diekskresikan keluar dari tubuh. Obat-obatan yang mengalami first phase metabolism akan kurang bioavailabilitasnya, atau dapat dikatakan efeknya menjadi lebih berkurang. Kalau tadi obat yang larut dalam air dapat langsung dimetabolisme di hepar, lalu bagaimana dengan obat yang bersifat larut lemak atau nonpolar? Maka obat-obat ini akan mengalami dua fase metabolisme. Fase pertama adalah non-synthetic reaction, yang akan terjadi reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis dulu. Hasil dari metabolisme fase pertama ini kemudian akan dilanjutkan ke fase kedua, yaitu synthetic reaction, di mana ada proses konjugasi atau penggabungan obat dengan molekul lain. Nah, hasil dari metabolisme di fase kedua ini, metabolit obat akan menjadi lebih larut air, sehingga nanti akan lebih mudah untuk diekskresikan oleh tubuh. Ini adalah skema metabolisme untuk obat-obatan yang bersifat larut lemak dan nonpolar tadi. Jadi ada dua fase non-synthetic reaction dan fase kedua yaitu synthetic reaction. Kemudian nanti hasil metabolismenya atau hasil metabolit obatnya dia akan menjadi lebih larut air sehingga lebih mudah untuk diekskresikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama adalah induksi enzim, yaitu dapat meningkatkan kecepatan biotransformasi dirinya sendiri atau obat lain yang dimetabolisme oleh enzim yang sama, sehingga dapat menyebabkan toleransi. Yang kedua, inhibisi enzim. Kebalikan dari induksi enzim, biotransformasi atau metabolisme obat menjadi diperlambat, sehingga bioavailabilitasnya meningkat, sehingga efek menjadi lebih besar dan juga lebih lama. Ada juga kompetisi atau interaksi obat. Ini terjadi pada obat yang dimetabolisir oleh sistem enzim yang sama. Contohnya alkohol dan barbiturates. Jadi saling berkompetisi. Yang keempat adalah perbedaan dari individu. Karena adanya sifat genetik, seseorang mungkin memiliki kecepatan metabolisme obat yang berbeda. Jadi ada orang yang lebih mudah memetabolisme obat tertentu dan ada orang yang menggunakan obat yang sama tapi metabolismenya lebih lambat. Selanjutnya adalah eliminasi atau ekskresi. Obat akan dieliminasi dari dalam tubuh dalam bentuk metabolitnya. Organ ekskresi utama adalah ginjal melalui urin. Tapi ekskresi obat juga bisa melalui paru-paru, keringat, air liur, feses, ataupun ASI. Bicara ekskresi atau eliminasi obat, kita akan bicara juga tentang time half-life atau waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan agar setengah dari obat yang kita konsumsi bisa dibuang dari tubuh.
Nah, ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi waktu paruh ini, mulai dari absorpsi obat, metabolisme, dan juga ekskresi. Kenapa waktu paruh ini penting untuk diketahui? Karena waktu paruh ini bisa menentukan berapa sering obat harus diberikan. Misalnya satu obat diberikan dalam 4 jam, itu bisa terbuang habis dari tubuh. Nah, ini bisa menentukan kapan obat harus diberikan secara berulang untuk memberikan efek yang stabil. Ini adalah tabel contoh obat-obat dan juga waktu paruhnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bagaimana obat bekerja dan menghasilkan efek di pertemuan selanjutnya, yaitu kita bicara tentang farmakodinamik. Terima kasih, demikian materi kita kali ini tentang farmakokinetik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.